Mengapa ibu harus pergi dari rumah sendiri sementara orang asing sudah datang mengukur halaman belakang? Suara Rahayu bergetar ketika ia melihat papan kecil bertuliskan rumah itu akan dijual. Padahal tidak sekalipun ia merasa pernah menyetujui hal itu, Prakoso, anak yang selama ini datang membawa makanan dan memanggilnya dengan suara paling lembut, tiba-tiba berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Di sampingnya, Mira menatap seolah semua sudah selesai diputuskan. Mereka berkata Rahayu hanya perlu tinggal sebentar di panti lansia demi keselamatan dirinya sendiri. Tetapi tangan Rahayu masih ingat jelas, surat yang ia tanda tangani kemarin hanya disebut sebagai berkas perbaikan dapur jamu. Ibu jangan membuat malu keluarga. Semua ini demi kebaikan ibu, kata Prakoso, namun saat mobil mulai menjauh dari rumah tua itu, Rahayu meraba selendangnya dan menggenggam sebuah kunci kecil. Di balik lemari yang belum pernah boleh dibuka siapapun, ada sesuatu yang bisa membuat anak-anaknya berhenti berpura-pura, namun kunci kecil itu tidak muncul begitu saja. Beberapa hari sebelum Rahayu duduk dengan hati remuk di dalam mobil yang membawanya pergi, tanda pertama pengkhianatan sudah menetes perlahan dari meja dapur yang dulu selalu wangi jahe dan serai. Pagi itu, Rahayu sedang menata botol jamu di atas rak bambu ketika Prakoso datang bersama Mira. Tidak seperti biasanya, anak laki-lakinya itu tidak langsung duduk di bangku dekat pintu belakang. Ia berdiri dulu, melihat sekeliling dapur dengan mata yang terlalu teliti, seolah sedang menghitung harga setiap dinding, setiap tungku, dan setiap ubin tua yang retak karena usia. Ibu jangan capek-capek lagi, kata Prakoso sambil mengambil botol dari tangan Rahayu. Sekarang biar saya yang urus, dapur ini sudah terlalu tua. Kalau ada apa-apa, nanti orang menyalahkan saya sebagai anak. Rahayu tersenyum kecil, bukan karena benar-benar tenang, melainkan karena ia sudah terbiasa menyembunyikan rasa tidak enak di hadapan anak sendiri. Sejak suaminya meninggal, Prakoso memang lebih sering datang. Ia membawa bubur, obat gosok, kadang uang belanja. Rahayu ingin percaya bahwa semua itu memang lahir dari kasih seorang anak. Mira meletakkan map coklat di meja. Gerakannya halus, tetapi mata Rahayu menangkap cara menantunya itu menekan sudut map dengan jari, seperti takut kertas di dalamnya bergeser. Bu, ini berkas kecil saja, ujar Mira. Mas Prakoso ingin membantu mengurus perbaikan dapur. Kalau nanti ada petugas datang, semua lebih mudah. Ibu tinggal tanda tangan di beberapa tempat. Rahayu memandang map itu. Perbaikan apa? Dapur masih bisa dipakai. Atap belakang memang bocor sedikit kalau hujan besar, tapi Tama bisa panggil tukang langganan. Tama itu cuma anak pekerja lama, Bu, potong Prakoso. Suaranya masih lembut namun mulai terasa kaku. Jangan semua urusan rumah ibu serahkan ke orang luar. Saya ini anak ibu. Saya yang paling tahu apa yang baik. Prakoso membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Huruf-hurufnya kecil, kalimatnya panjang dan ada bagian yang diberi tanda lipatan. Ia menunjuk satu tempat dengan pulpen hitam. Di sini saja, Bu. Lalu di halaman berikutnya, tidak perlu dibaca semua. Bahasanya memang bahasa kantor, nanti ibu malah pusing. Rahayu tidak langsung mengambil pulpen. Ia mengeringkan tangannya pada ujung kain batik yang dipakainya sebagai celemek. Telapak tangannya masih beraroma kunyit. Ia merasa malu karena tidak memahami isi berkas itu, tetapi rasa ganjil di dadanya jauh lebih kuat. Kalau untuk perbaikan dapur, kenapa sampai sebanyak ini? Tanyanya. Mira tersenyum dan mendekat. Sekarang apa-apa memang banyak suratnya, Bu. Ibu kan tidak biasa mengurus hal seperti ini. Daripada repot, percaya saja sama anak sendiri. Percaya sama anak sendiri. Kalimat itu jatuh ke dada Rahayu seperti batu kecil yang tidak terlihat, tetapi membuat napasnya berubah. Ia melihat Prakoso. Anak itu tidak menatapnya dengan sabar seperti biasa. Matanya justru melekat pada pulpen, pada ruang kosong di bawah kertas, pada tempat namanya harus ditulis. Rahayu akhirnya menandatangani lembar pertama. Tangannya sedikit gemetar. Prakoso segera menarik kertas itu dan membalik halaman berikutnya. Belum sempat Rahayu bertanya, ia sudah menunjuk bagian lain. Sekalian di sini, Bu. Ini juga untuk dapur? Iya, semua satu rangkaian. Ibu jangan khawatir. Pada lembar berikutnya, Rahayu berhenti lebih lama. Ada kata yang terasa asing baginya, kata tentang kuasa dan pengurusan. Ia pernah mendengar kata seperti itu saat tetangganya menjual tanah warisan dan kemudian menyesal karena uangnya habis dibagi anak. Rahayu menatap Prakoso lagi. Koso, ibu tidak menjual rumah ini, kan? Prakoso tertawa pelan tetapi tawanya tidak menyentuh matanya. Siapa yang bilang jual rumah? Ibu ini pikirannya kemana-mana. Saya cuma mau bantu supaya rumah ini tidak jadi bahan omongan. Kalau dapur roboh, nanti orang bilang anak-anak Rahayu tidak peduli.
Mira segera menyambung, ibu juga harus menjaga kesehatan. Kalau terlalu banyak curiga, nanti tekanan darah naik. Rahayu diam. Ia mendengar nama dirinya disebut tanpa kata ibu di depan kalimat Mira. Hal kecil tetapi menusuk. Seperti ia bukan lagi orang tua yang dihormati, melainkan masalah yang harus diatur dengan suara lembut. Setelah semua tanda tangan selesai, Prakoso merapikan kertas terlalu cepat. Ia tidak meninggalkan salinan. Ketika Rahayu meminta 1 lembar untuk disimpan, Mira berkata nanti akan difotokopi setelah berkas diperiksa. Prakoso mengangguk lalu memasukkan semuanya ke map dan menepuk punggung tangan ibunya. Ibu tenang saja, saya tidak mungkin mencelakakan ibu. Kalimat itu seharusnya menenangkan, namun setelah mereka pergi, Rahayu duduk lama di bangku dapur, memandangi bekas pulpen di jarinya. Di samping tungku, panci rebusan beras kencur sudah dingin menjelang siang. Tama datang membawa keranjang botol kosong. Pemuda itu berhenti di pintu saat melihat Rahayu belum bergerak dari bangku. Bu Rahayu sakit, tanyanya. Tidak, Tam, cuma lelah sedikit. Tama menaruh keranjang dan melirik meja yang masih menyisakan bekas map. Tadi Mas Prakoso ke sini, Rahayu mengangguk. Katanya mau bantu perbaikan dapur. Dahi Tama berkerut. Perbaikan yang mana? Kemarin saya baru cek atap. Bocornya cuma di sambungan genteng belakang. Tidak perlu berkas macam-macam. Rahayu menoleh pelan. Ucapan Tama membuat rasa ganjil di dadanya kembali bergerak. Tetapi ia segera menegur dirinya sendiri. Jangan menuduh anak sendiri hanya karena komentar seorang anak muda. Barangkali Koso ingin urus izin usaha juga, kata Rahayu, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Tama. Tama tidak menjawab. Ia mengambil kain lap dan mulai membersihkan botol. Namun beberapa kali Rahayu menangkap matanya memandang ke arah kamar depan tempat lemari tua berdiri rapat menempel pada dinding. Kayunya gelap, kuncinya berat, dan hanya Rahayu yang tahu apa saja yang tersimpan di dalamnya. Sore harinya Prakoso menelepon. Bu, besok mungkin ada orang datang melihat bagian belakang rumah. Jangan kaget. Mereka mau memperkirakan biaya perbaikan. Orang tukang? Iya, kurang lebih begitu. Ibu tidak perlu banyak bicara, biarkan mereka lihat saja. Rahayu hendak bertanya lebih jauh, tetapi Prakoso sudah menutup pembicaraan. Seorang tukang biasanya membawa meteran dan bertanya letak bocor. Tetapi suara Prakoso seperti seseorang yang sedang menyembunyikan nama lain untuk pekerjaan lain. Keesokan paginya, 3 orang laki-laki datang bersama seorang perempuan muda berpakaian rapi. Mereka tidak membawa perkakas, tidak ada tangga, tidak ada palu, tidak ada catatan kerusakan. Mereka membawa map, ponsel, dan alat ukur kecil. Rahayu keluar dari dapur dengan tangan masih basah. Cari siapa? Perempuan itu tersenyum sopan. Kami sudah janjian dengan Pak Prakoso, Bu. Hanya mau lihat-lihat sebentar. Lihat atap bocor, senyum perempuan itu tertahan. Ia melirik laki-laki di sebelahnya, lalu berkata, kami hanya mengecek luas bangunan dan akses jalan. Akses jalan. Untuk memperbaiki genteng, mengapa harus mengecek akses jalan? Salah satu laki-laki berjalan terlalu dekat ke pohon belimbing di halaman. Ia memotret sudut rumah, lalu bagian pagar samping. Rahayu merasa pipinya panas. Rumah itu mungkin tua, tetapi bukan barang dagangan. Maaf, jangan foto sembarangan, kata Rahayu. Ini rumah saya. Laki-laki itu menurunkan ponsel. Maaf Bu, kami kira sudah diberi izin. Izin dari siapa? Mereka saling pandang. Sebelum ada yang menjawab, suara Prakoso terdengar dari arah gang. Ia datang tergesa. Wajahnya tersenyum, tetapi langkahnya kaku. Bu, ibu masuk saja, biar saya urus. Rahayu tetap berdiri. Mereka bukan tukang koso, mereka mengukur rumah seperti mau membeli. Prakoso tertawa pendek, ibu ini. Semua orang yang datang langsung dicurigai. Mereka cuma bantu hitung biaya. Kalau mau memperbaiki tentu harus tahu ukuran. Kenapa memotret pagar? Kenapa tanya akses jalan? Wajah Prakoso berubah sesaat. Hanya sesaat, tetapi cukup bagi Rahayu untuk melihat kemarahan yang disembunyikan di balik senyum. Mira yang baru muncul dari belakang Prakoso segera mengambil alih suasana. Bu, di zaman sekarang semua harus didokumentasikan. Jangan mempermalukan Mas Prakoso di depan orang, mereka datang baik-baik. Rahayu memandang menantunya. Yang malu siapa Mir? Aku hanya bertanya di rumahku sendiri. Mira terdiam tetapi sudut bibirnya mengeras. Tama yang baru tiba membawa plastik gula merah berhenti di depan dapur dan memperhatikan semuanya. Prakoso melihat kehadiran Tama dan wajahnya semakin tidak nyaman. Tam, kamu masuk saja. Ini urusan keluarga, kata Prakoso. Tama menunduk tetapi tidak segera pergi. Saya cuma mau antar bahan mas sudah taruh di dalam. Nada Prakoso membuat Rahayu menoleh.
Anak itu dulu tidak pernah bicara begitu kepada orang yang lebih muda di rumahnya. Sekarang kata-katanya terasa seperti perintah dari seseorang yang merasa sudah menjadi pemilik. Setelah orang-orang itu pergi, Rahayu menunggu penjelasan. Prakoso duduk di kursi ruang tengah lalu mengusap wajah seperti orang sangat lelah menghadapi ibu yang sulit diatur. Mira berdiri di dekat jendela memainkan ujung kerudungnya. Ibu membuat saya malu, kata Prakoso. Akhirnya Rahayu menarik napas. Ibu yang malu, Koso? Ada orang datang mengukur rumah ibu, tapi ibu tidak tahu apa-apa. Saya sudah bilang untuk perbaikan. Tidak begitu cara orang memperbaiki dapur. Prakoso menatapnya. Kali ini kelembutan dalam suaranya hilang sedikit. Ibu ini selalu merasa paling tahu, padahal usia ibu sudah tidak muda. Banyak hal yang ibu lupa tapi ibu tidak sadar. Rahayu seperti mendengar pintu ditutup dari dalam. Apa yang ibu lupa banyak. Kemarin ibu menaruh kunci di dapur lalu menuduh orang mengambil. Minggu lalu ibu lupa mematikan kompor. Itu bukan lupa api mengecil karena sumbu basah, Tama juga tahu. Mira mendesah pelan, cukup pelan untuk terdengar seperti kesabaran yang habis. Bu, kami semua hanya khawatir. Orang tua kadang tidak merasa dirinya berubah. Rahayu menggenggam ujung kursi, ia ingin marah tetapi kemarahan itu tertahan oleh kebiasaan panjang menjadi ibu. Selama ini ia menelan luka agar anak tidak disebut durhaka. Namun pagi itu, kata durhaka seperti berdiri di ruang tengah rumahnya sendiri, mengenakan wajah anak yang ia besarkan. Prakoso bangkit. Ia berjalan ke depan rumah, membuka pintu lebih lebar. Di luar dua tetangga sedang berhenti, mungkin karena mendengar suara meninggi. Prakoso melihat mereka, lalu tiba-tiba mengubah wajahnya menjadi sedih. Jangan begini terus, tetangga jadi dengar. Nanti mereka pikir saya tidak mengurus ibu. Rahayu terkejut, ibu tidak berteriak. Tapi ibu menuduh saya macam-macam. Mira menunduk seolah menahan malu. Mas, sudahlah, jangan dibahas di sini. Kasihan ibu. Nanti orang makin tahu kalau ibu sering bingung. Kalimat itu dilempar dengan halus, tetapi arahnya jelas keluar pintu. Rahayu melihat salah satu tetangga menatap Iba. Iba yang salah. Iba yang membuatnya tampak seperti perempuan tua yang mulai kehilangan akal, bukan pemilik rumah yang sedang meminta penjelasan. Ibu tidak bingung, kata Rahayu. Ibu hanya ingin tahu apa yang kalian urus atas nama ibu. Prakoso mendekat dan menggenggam bahunya. Dari luar, sentuhan itu mungkin terlihat penuh kasih, tetapi jari-jari Prakoso menekan terlalu kuat. Masuk kamar, Bu. Istirahat, biar saya yang bicara dengan tetangga. Rahayu menepis pelan. Jangan perlakukan ibu seperti anak kecil. Wajah Prakoso menegang, namun ia segera menoleh keluar dan tersenyum pahit kepada tetangga. Maaf Bu Sari, ibu memang akhir-akhir ini sering salah paham. Kami sedang cari jalan terbaik supaya beliau tidak terlalu capek. Rahayu membeku. Bu Sari mengangguk pelan, wajahnya penuh rasa tidak enak. Pintu rumah kemudian ditutup oleh Mira, bunyi kayu beradu terdengar sangat kecil. Tetapi bagi Rahayu seperti tanda bahwa dunia luar sudah mulai percaya pada cerita yang bukan miliknya. Hari itu Rahayu tidak menyentuh panci jamu sampai sore. Ia masuk kamar, membuka laci kecil dan mengeluarkan kain pembungkus kunci lemari tua. Kunci itu masih ada, dingin di telapak tangannya. Ia hampir berdiri untuk membuka lemari, tetapi langkahnya berhenti. Belum waktunya, bisiknya kepada diri sendiri. Selama rumah ini masih bisa dijaga dengan diam, ia tidak ingin membangunkan luka yang sudah puluhan tahun. Ia tutup rapat, malam datang lebih cepat dari biasanya. Setelah maghrib, rumah terasa lengang. Rahayu duduk di kamar dengan lampu redup, mendengar suara Prakoso dan Mira di ruang tengah. Mereka mengira ia tidur. Atau mungkin mereka tidak peduli lagi apakah ia mendengar. Besok aku bicara dengan orang itu lagi, kata Prakoso dengan suara tertahan. Kalau ibu terus bertanya, semua jadi lambat. Karena Mas terlalu lembek, jawab Mira. Dari awal harus tegas. Kalau orang tua sudah susah diarahkan, jangan ditanya terus. Diurus saja. Rahayu menahan napas. Kata diurus saja membuat lehernya dingin. Ia mendekat ke pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Prakoso berkata, Dewi bisa jadi masalah kalau dia pulang, dia jauh. Dan selama ini dia juga jarang mengurus ibu. Kalau dia protes, tinggal bilang dia tidak pernah ada saat ibu mulai berubah. Ada hening sebentar. Rahayu mendengar suara gelas diletakkan di meja. Mira lalu berbisik, lebih pelan, tetapi setiap katanya sampai ke telinga Rahayu seperti jarum. Tempat panti lansia itu sudah siap minggu depan. Mas tinggal pastikan ibu tidak membuat keributan sebelum dibawa ke sana. Prakoso tidak langsung menjawab. Dari celah pintu kamar, Rahayu hanya mendengar napas anaknya yang tertahan. Lalu suara gelas diletakkan di meja seolah hidupnya sudah diputuskan tanpa perlu menunggu ia membuka mulut.
Malam itu Rahayu tidak tidur, ia duduk di tepi ranjang dengan selendang tua di pangkuan, merasakan kunci kecil yang tersembunyi di lipatannya. Suara Prakoso dan Mira sudah menghilang, tetapi kalimat tentang panti lansia terus berputar di kepalanya. Ia belum pernah merasa rumahnya sebesar itu, sekaligus sesempit itu. Pagi berikutnya, Mira sudah berdiri di dapur sebelum Rahayu sempat menyalakan kompor. Menantunya memindahkan botol jamu, membuka lemari bumbu, lalu menutup panci rebusan seolah semua benda di sana sudah menjadi urusannya. "Bu, mulai hari ini ibu tidak usah pegang kompor dulu," kata Mira. "Kami takut terjadi apa-apa." Rahayu berhenti di ambang pintu. "Sejak kapan ibu harus takut pada dapur sendiri?" "Bukan takut, Bu. Hati-hati. Orang tua kadang merasa masih kuat padahal tubuhnya sudah berubah." Kalimat itu terdengar sopan, tetapi Rahayu menangkap duri di baliknya. Ia menatap Tungku yang sudah menemaninya puluhan tahun. Kini ia dilarang menyentuhnya seperti seorang tamu yang tidak tahu aturan. Prakoso muncul dari ruang tengah sambil membawa telepon genggam Rahayu. "Ponsel ibu saya simpan dulu, baterainya rusak. Nanti saya perbaiki. Ibu mau menelepon Dewi? Dewi sibuk. Saya sudah kabari. Apa yang kau katakan kepadanya yang perlu saja, bahwa ibu harus lebih banyak istirahat." Rahayu mengulurkan tangan, tetapi Prakoso memasukkan ponsel itu ke sakunya. Gerakannya tenang, terlalu tenang, seperti ia sudah tahu Rahayu tidak akan berani merebutnya di depan Mira. Saat itu Rahayu mengerti, yang sedang diambil dari dirinya bukan hanya alat untuk menelepon, melainkan jalan untuk meminta tolong menjelang siang. Prakoso mulai menelepon saudara-saudara. Rahayu pura-pura memilah daun pandan di meja makan, tetapi setiap kata dari ruang tengah jatuh seperti pasir panas ke hatinya. "Iya, ibu makin sering curiga orang yang mau membantu perbaikan rumah saja dituduh macam-macam." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara berat yang dibuat hati-hati. "Saya tidak bilang ibu sakit berat, tapi kalau orang tua mulai lupa dan keras kepala, kita harus bertindak sebelum ada kejadian." Rahayu meremas daun pandan sampai patah. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak lupa, ia masih ingat nama semua anaknya, warna seragam sekolah mereka, makanan kesukaan mereka, bahkan utang kecil yang dulu ia bayar diam-diam agar mereka tidak malu. Tetapi di telepon itu, ingatannya tidak punya tempat. Yang punya tempat hanya cerita Prakoso. Mira datang membawa teh dan duduk di hadapannya. "Bu, kalau keluarga sudah setuju, semuanya jadi lebih mudah." "Setuju untuk membuang ibu?" Mira menunduk seolah terluka. "Kenapa ibu selalu memakai kata seburuk itu? Kami ingin ibu aman." "Aman dari apa?" Mira tidak menjawab. Ia hanya mengaduk teh yang tidak ia minum. Sore itu, Tama datang membawa gula merah dan botol kosong. Namun Prakoso menahannya di pintu belakang. Pemuda itu tampak bingung saat melihat beberapa kardus sudah diletakkan di dekat rak jamu. "Bu Rahayu, pesanan jamu untuk pengajian besok bagaimana?" tanya Tama. Rahayu hendak menjawab, tetapi Mira lebih cepat bicara. "Dibatalkan dulu. Ibu harus istirahat." "Siapa yang membatalkan?" tanya Rahayu. "Mas Prakoso," jawab Mira. Tama menatap Rahayu dengan cemas. "Kalau ibu butuh saya ada di rumah belakang pasar." Prakoso langsung menutup pintu setelah Tama pergi. "Mulai sekarang jangan terlalu percaya pada orang luar, Bu. Dia bukan orang luar. Ibunya dulu membantu ibu bertahun-tahun. Tetap saja bukan keluarga." Rahayu hampir menjawab bahwa keluarga tidak selalu berarti aman, tetapi kata itu tertahan. Ada terlalu banyak luka lama di belakang kalimat tersebut. Ia belum siap membukanya. Malamnya, Prakoso sengaja menerima panggilan keluarga dengan pengeras suara. Rahayu mendengar seorang kerabat berkata bahwa menitipkan ibu sementara bukan dosa bila niat anak baik. Prakoso mengangguk berkali-kali, seolah semua orang bisa melihat kesalehan di wajahnya. "Ibu tidak pernah setuju dititipkan kemana-mana," kata Rahayu. Prakoso segera menarik napas panjang. "Dengar sendiri, ibu selalu merasa kami mau menyingkirkan beliau. Padahal kami cuma takut beliau jatuh, lupa makan, atau menyalakan api sendirian." Dari telepon terdengar suara lain lembut tetapi jauh. "Sudahlah, Bu, ikuti dulu Prakoso, dia yang paling dekat dengan ibu. Dia pasti tahu keadaan ibu." Rahayu terdiam. Sejak kapan yang paling sering datang otomatis paling jujur? Sejak kapan suara ibu kalah oleh suara anak yang pandai menyusun kesedihan? Keesokan paginya, Sastro datang membawa pisang rebus dalam rantang kecil. Prakoso sedang keluar. Mira berada di belakang, maka untuk sesaat Rahayu merasa masih ada udara yang bisa dihirup. "Kau sakit, Yu?" tanya Sastro. "Yang sakit bukan badanku," jawab Rahayu. Sastro duduk di bangku bambu. "Aku dengar mereka mau membawamu pergi."
Rahayu menatap halaman ke arah pohon belimbing yang mulai meranggas. Kalau suatu hari rumah ini penuh, suara orang yang mengaku paling berhak, kau jangan langsung percaya. Sastro memandangnya tajam. Ini soal surat lama, Rahayu menunduk. Jari-jarinya meraba selendang. Ada satu anak yang dulu kujaga dari kebenaran, karena aku tidak ingin ia hidup merasa rendah. Tapi sekarang aku takut diamku membuat orang lain terluka. Wajah Sastro berubah. Yuk, rahasia yang disimpan terlalu lama bisa dipakai orang untuk mengikat lehermu sendiri. Sebelum Rahayu menjawab, pintu terbuka. Prakoso masuk dan berhenti melihat mereka. Senyumnya muncul terlambat. Pak Sastro, ada perlu apa? Menengok tetangga lama, jawab Sastro. Itu masih boleh kan? Tentu, tapi ibu harus istirahat. Terlalu banyak obrolan bisa membuat beliau bingung. Sastro berdiri, tatapannya tidak lepas dari Prakoso. Orang yang masih ingat kebenaran tidak mudah dibuat bingung Koso. Setelah Sastro pergi, Prakoso menutup pintu dengan wajah suram. Ibu bicara apa dengannya? Obrolan orang tua. Jangan membawa orang luar ke urusan keluarga, dia sahabat almarhum bapakmu. Prakoso terdiam sesaat, terlalu singkat untuk disebut takut, tetapi cukup bagi Rahayu untuk melihat sesuatu melintas di matanya. Mira datang dari belakang dan segera berkata, "Mas, jangan terpancing. Ingat kata petugas panti, orang tua harus dihadapi dengan tenang." Rahayu menoleh. "Kalian sudah bicara dengan petugas?" Mira menggenggam tangan suaminya. "Kami hanya mencari tempat yang bersih dan aman. Ibu tidak akan sendirian. Di rumah ini ibu juga tidak sendirian." Prakoso menjawab cepat, "Justru rumah ini yang tidak aman." Tidak aman karena ibu tua atau karena ibu masih bisa bertanya? Tidak ada jawaban. Dan dalam keheningan itu Rahayu tahu rencana mereka bukan lagi ancaman. Rencana itu sudah menjadi jalan yang sedang mereka paksa ia lewati. Beberapa hari berikutnya, barang-barang Rahayu mulai dipilah tanpa izin. Kain lama dimasukkan ke tas kecil, buku pesanan jamu dipindahkan dari meja dapur, beberapa botol kosong masuk ke kardus. Setiap kali Rahayu bertanya, Mira menjawab bahwa semua hanya dirapikan. Setiap kali Rahayu menolak, Prakoso berkata ibunya terlalu sensitif. Pada siang yang panas, Dewi akhirnya menelepon ke ponsel Prakoso. Rahayu hampir berdiri dari kursi saat mendengar nama anak bungsunya. "Biar ibu bicara." Prakoso menatap layar sebentar, lalu mengangkat panggilan dengan suara dibuat lelah. "Dewi, jangan panik. Ibu ada di sini, tapi bicaralah pelan." Beliau mudah tersinggung akhir-akhir ini. "Bu," suara Dewi terdengar jauh dan cemas. "Apa benar ibu sering lupa? Mas Koso bilang ibu hampir celaka di dapur." Rahayu mendekat, "Dewi, pulanglah. Jangan percaya semua yang kau dengar." Prakoso langsung menyela, "Nah, seperti itu. Ibu selalu merasa ada orang jahat. Padahal kami cuma ingin beliau aman." "Mas, aku mau bicara dengan ibu," kata Dewi. Mira menekan lengan Rahayu. "Bu, jangan membuat Dewi takut. Dia jauh." Rahayu menahan sakit. "Dewi, dengarkan ibu. Kalau kau bisa pulang, pulanglah sebelum rumah ini kosong." Panggilan mendadak terputus. Prakoso menekan layar, berkata sinyal buruk, padahal Rahayu melihat tangannya sendiri yang mematikan panggilan. "Kenapa kau putuskan?" "Karena ibu membuat Dewi kacau. Besok pagi kita berangkat." Tidak ada pembicaraan lagi. Kata besok pagi membuat seisi rumah terasa menjauh. Malam itu Rahayu masuk kamar dan berdiri lama di depan lemari tua. Kayunya gelap, baunya tua, dan di balik pintunya ada masa lalu yang ia kubur agar keluarga tetap berdiri. Ia hampir memasukkan kunci, tetapi langkah Mira terdengar di luar. Rahayu segera menarik tangan dan menyembunyikan kunci itu kembali di selendang. Mira membuka pintu tanpa mengetuk. Matanya langsung menuju lemari. "Bu, kalau ada barang berharga di sana, lebih baik diserahkan kepada kami. Takut hilang saat ibu tinggal sementara." Rahayu menatapnya lurus. "Yang paling berharga di rumah ini bukan untuk tanganmu." Mira tersenyum tipis. "Ibu selalu salah paham kepada orang yang membantu." "Tidak. Ibu hanya mulai tahu bedanya bantuan dan rampasan." Pagi datang dengan suara koper diseret. Prakoso memakai kemeja rapi, Mira membawa map coklat. Di halaman sebuah mobil menunggu dengan pintu belakang terbuka. Rahayu berdiri di ambang kamar memakai kebaya sederhana dan selendang tua di bahu. "Bu, ayo," kata Prakoso. Ibu belum setuju. Prakoso membuka pintu depan lebar-lebar. Beberapa tetangga sudah berada di luar pagar. Entah kebetulan atau sengaja dibuat tahu, wajah-wajah itu menatap dengan iba yang salah. "Bu, jangan keras kepala," kata Prakoso dengan suara cukup keras. "Kami semua menyayangi ibu. Jangan membuat orang berpikir anak-anak ibu menelantarkan ibu." Rahayu menatapnya. "Orang akan berpikir begitu karena kau membawa ibu pergi dari rumah ibu sendiri." Tama muncul di ujung gang. Berlari kecil mendekat. "Bu Rahayu mau kemana?" Prakoso menghalangi. "Bukan urusanmu. Kalau Bu Rahayu pergi, dapur jamu bagaimana?"
Dapur tutup dulu. Rahayu memandang Tama, ia ingin berkata banyak, tetapi ia tidak mau pemuda itu ikut diseret. Akhirnya ia hanya berkata, Tam, jangan buang buku pesanan di dapur. Mira cepat menyela, nanti semua kami urus. Prakoso memegang lengan Rahayu dan membawanya turun dari teras. Saat kakinya menyentuh halaman, mata Rahayu melihat sesuatu di dekat pohon belimbing. Sebuah papan kecil bersandar pada pagar, catnya masih baru, tulisannya jelas. Rumah ini akan segera dijual. Rahayu berhenti. Dadanya seperti kosong. Koso katanya lirih. Apa itu? Prakoso mengikuti arah pandangnya, wajahnya pucat sesaat. Mira menoleh cepat, dan berbisik, Mas, masuk mobil dulu. Rahayu menolak bergerak. Kau bilang hanya perbaikan dapur? Tetangga mulai berbisik. Tama memandang papan itu dengan wajah tegang. Prakoso mendekatkan mulut ke telinga ibunya, tetapi senyum palsu tetap dipasang untuk orang luar. Bu, jangan buat keributan. Nanti saya jelaskan. Jelaskan sekarang. Ibu masuk mobil, ibu tidak menjual rumah. Cengkeraman Prakoso menguat, masuk bu. Rahayu ingin berteriak, ingin mencabut papan itu, ingin membuka lemari tua di depan semua orang. Tetapi semua mata sudah menunggu. Ia tampak kacau. Semua telinga sudah siap menerima bahwa ia memang sulit diatur. Maka dengan tubuh yang gemetar, ia masuk ke mobil sambil menggenggam selendang sekuat mungkin. Perjalanan terasa panjang. Pasar, warung, musyola kecil, rumah-rumah lama bergerak di luar jendela seperti kenangan yang tidak bisa ia tahan. Tempat itu bersih, tetapi kebersihannya membuat hati dingin. Rahayu dibawa ke kamar kecil dengan ranjang besi, lemari sempit, jendela yang menghadap tembok. Petugas berbicara sopan, Prakoso menjawab semuanya. Mira menaruh tas kain di samping ranjang. Rahayu hanya duduk, merasa seperti namanya sendiri sedang dipindahkan dari hidupnya. Bu Rahayu akan nyaman di sini, kata petugas. Keluarga bisa berkunjung sesuai jadwal. Rahayu mengangkat wajah. Saya tidak datang karena ingin tinggal. Prakoso tertawa kecil, malu kepada petugas. Ibu masih menyesuaikan diri. Mira mencium tangan Rahayu dengan cepat. Bu, kami pulang dulu, jangan berpikir macam-macam. Rahayu menatapnya. Kesehatan siapa yang kalian jaga, Mir? Tubuh ibu? Atau rencana kalian? Mira pura-pura tidak mendengar. Prakoso juga tidak menjawab. Mereka pergi meninggalkan bau parfum, suara langkah yang makin jauh di lorong. Menjelang sore, ketika cahaya di jendela mulai pudar, langkah tergesa terdengar dari luar kamar. Suara perempuan memanggil. Ibu Dewi berdiri di pintu, wajahnya kusut, matanya merah, kerudungnya tidak rapi. Ia berlutut di depan Rahayu dan menggenggam kedua tangan ibunya. Kenapa ibu ada di sini? Mas Koso baru kirim alamat setelah aku sudah dekat. Katanya ibu setuju tinggal sementara. Rahayu menatap anak bungsunya lama. Rahayu ingin memeluknya dan menangis, tetapi waktu terasa terlalu sempit. Ibu tidak punya banyak waktu, bisik Rahayu. Aku bawa ibu pulang sekarang. Jangan dulu. Kalau kau memaksa, mereka akan bilang ibu membuat keributan lagi. Aku tidak peduli. Mereka peduli. Mereka memakai kata orang untuk mengikat mulut ibu. Rahayu melirik lorong. Petugas berdiri agak jauh. Ia menarik tangan Dewi mendekat, lalu pura-pura membetulkan selendang. Dengan gerakan kecil, ia membuka simpul kain dan menjatuhkan kunci dingin itu ke telapak tangannya. Sesaat kemudian, kunci itu sudah berada di genggaman Dewi. Dewi terkejut. Ini kunci apa, Bu? Rahayu menutup jari-jari Dewi dengan kedua tangannya. Suaranya sangat pelan, tetapi di dalamnya ada ketakutan dan harapan yang sama besarnya. Buka lemari tua itu sebelum rumah kosong. Kata-kata itu membuat Dewi menegang, tetapi ia segera memasukkan kunci ke dalam lipatan tas kecilnya sebelum suara langkah di lorong mendekat. Rahayu kembali duduk tegak di ranjang, wajahnya dibuat tenang, seolah tidak ada apapun yang baru saja berpindah dari tangannya kepada anak bungsunya. Seorang petugas melongok dari pintu dan bertanya apakah mereka membutuhkan air hangat. Dewi menjawab tidak dengan suara yang hampir pecah. Ia ingin memeluk ibunya lebih lama, ingin bertanya mengapa lemari tua itu begitu penting, ingin tahu apa yang harus ia cari di rumah yang sekarang terasa seperti perangkap. Namun mata Rahayu melarangnya. Mata itu meminta tolong, sekaligus memperingatkan agar ia tidak terburu-buru. Ibu istirahat dulu, kata Dewi. Aku akan kembali. Rahayu mengangguk sangat pelan. Jangan bilang siapapun kau punya kunci itu. Dewi menelan ludah. Termasuk Mas Prakoso? Rahayu tidak menjawab. Ia hanya memegang pergelangan tangan Dewi sebentar, lalu melepaskannya. Sentuhan itu cukup untuk membuat Dewi paham bahwa nama kakaknya tidak lagi boleh diletakkan di tempat yang aman. Dewi keluar dari panti dengan langkah gemetar. Semua orang di tempat itu berbicara lembut, tetapi kelembutan itu tidak menghapus kenyataan bahwa ibunya dibawa ke sana tanpa kerelaan. Rasa bersalah karena jarang pulang berubah menjadi panas di dada.
Jika ia terlambat sedikit saja, mungkin rumah itu sudah kosong. Langit mulai gelap ketika Dewi tiba di gang rumah Rahayu. Beberapa tetangga menoleh saat ia lewat, lalu cepat-cepat pura-pura sibuk. Dewi tahu bisikan itu bukan tentang cuaca, melainkan tentang ibunya yang dibawa pergi dan rumah yang katanya akan dijual. Ia terus berjalan sampai pagar kayu rumah tua itu tampak di hadapannya. Papan kecil di dekat pohon belimbing masih ada. Tulisan bahwa rumah itu akan dijual terlihat begitu terang. Dewi menarik papan itu dan membaliknya ke tanah. Ia tidak membuangnya. Belum, ia ingin tahu siapa yang memasangnya dan atas dasar apa. Pintu depan terkunci, tetapi Dewi masih menyimpan kunci lama yang pernah diberikan ibunya. Begitu masuk, aroma kayu tua, gula merah, kunyit kering, dan debu kardus menyambutnya dengan cara yang membuat dadanya sakit. Ruang tengah sudah berubah. Beberapa foto keluarga tidak lagi tergantung di tempatnya. Di sudut ruangan ada kardus bertuliskan tangan orang lain. Dewi membuka satu kardus dan menemukan kebaya, buku pengajian, piring lama, serta bingkai foto almarhum ayahnya yang dibungkus sembarangan. Mereka bahkan tidak menunggu ibu pulang. Gumamnya ia berjalan ke dapur. Rak bambu masih berdiri tetapi banyak botol jamu sudah tidak ada. Meja kayu tampak bersih dengan cara yang asing, seperti orang baru saja menghapus jejak tangan Rahayu. Buku pesanan tidak ada di tempat biasa, pintu belakang berderit. Dewi berbalik dengan jantung melonjak. Tama berdiri di luar, wajahnya tegang, tangannya menggenggam kantong berisi gula merah. "Mbak Dewi," katanya pelan. "Saya pikir tidak ada orang." "Tama, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" Tama melirik ke arah gang sebelum masuk. "Banyak orang datang, bukan tukang. Mereka lihat dinding, halaman, lebar pintu, jalan samping. Mas Prakoso bilang saya tidak perlu ikut campur. Papan di depan itu siapa yang pasang? Saya tidak lihat langsung. Tapi kemarin ada orang membawanya. Katanya sudah dapat izin keluarga. Ibu tidak pernah setuju. Saya percaya," kata Tama cepat. Ibu Rahayu marah waktu mereka foto halaman. Tapi setelah itu beliau seperti ditekan. "Saya mau bantu. Tapi Mas Prakoso selalu mengusir saya." Dewi memegang tas kecilnya. Kunci di dalamnya terasa seperti benda hidup yang terus memanggil. "Tama, kalau ada orang datang malam ini, jangan bilang aku di sini." "Mbak mau apa?" "Mencari sesuatu yang harus ditemukan sebelum rumah ini dikosongkan." Tama mengangguk meski wajahnya penuh cemas. Ia keluar lewat pintu belakang dan berjanji menunggu tidak jauh dari rumah. Dewi menuju kamar Rahayu. Beberapa laci sudah terbuka setengah. Ada bekas tangan orang yang mencari, tetapi mungkin tidak tahu apa yang harus dicari. Lemari tua berdiri di sisi dinding, gelap dan berat. Dewi mengeluarkan kunci. Besinya dingin. Saat diputar, bunyi kecil dari lubang kunci terdengar sangat keras di kamar sunyi. Pintu lemari terbuka perlahan, mengeluarkan bau kapur barus, kertas tua, dan kain lama. Di rak atas ada tumpukan kebaya. Di bawahnya ada kotak kayu kecil, beberapa buku resep jamu, dan bungkusan kain putih yang sudah menguning. Dewi membuka kotak kayu terlebih dahulu. Di dalamnya ada foto hitam putih yang pinggirnya rusak, tasbih tua, gelang imitasi, serta amplop coklat yang diikat benang. Nama almarhum ayahnya tertulis di luar amplop dengan tinta pudar. Dewi mengenali tulisan itu. Ia membuka benang perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar surat. Kertas pertama dimulai dengan panggilan untuk Rahayu, lalu berlanjut pada kalimat-kalimat yang membuat telapak tangan Dewi dingin. Surat itu bukan surat cinta biasa. Almarhum ayahnya menulis tentang seorang bayi laki-laki, tentang keputusan untuk membesarkannya tanpa membedakan dengan anak lain. Tentang janji agar rahasia tidak dibuka selama tidak ada yang memakai nama keluarga untuk saling menghancurkan. Nama Prakoso muncul di tengah surat itu, bukan sebagai anak yang lahir dari rahim Rahayu, melainkan sebagai anak yang diterima dengan tangis dan doa. Dewi menutup mulut dengan tangan. Ia membaca ulang bagian itu berharap matanya salah, tetapi nama kakaknya tertulis jelas, Prakoso, bayi yang datang bersama kehilangan. Bayi yang dibesarkan agar tidak pernah merasa ditolak. Tidak mungkin, bisik Dewi. Ia mengambil kertas berikutnya. Ada nama seorang perempuan yang tidak pernah ia dengar. Ada catatan tentang malam hujan, tentang kelahiran, tentang seorang ibu muda yang lemah dan meminta agar bayinya diselamatkan. Tidak ada penjelasan panjang, tetapi setiap kalimat seperti pintu yang membuka ruang gelap di belakang keluarga mereka. Dari antara buku resep jamu, Dewi menemukan selembar kertas tipis. Isinya bukan takaran kunyit asam atau beras kencur, melainkan catatan almarhum ayahnya tentang biaya memperbaiki dapur lama, membeli panci besar, botol kaca, dan rak pertama untuk usaha jamu. Di bagian bawah tertulis bahwa sebagian modal berasal dari titipan milik perempuan yang melahirkan bayi itu.
Dewi duduk di lantai. Ia membuka bungkusan kain putih dengan jari gemetar. Di dalamnya ada kain kecil seukuran pembungkus bayi dan seutas gelang dari benang merah yang sudah pudar. Tangisnya jatuh tanpa suara, bukan hanya karena rahasia itu besar, tetapi karena ia membayangkan ibunya menyimpan semuanya selama puluhan tahun sendirian, sambil tetap memanggil Prakoso sebagai anak. Pintu belakang diketuk pelan. Dewi cepat menyimpan kain itu, tetapi belum sempat menutup lemari. Suara Tama terdengar tertahan. "Mbak Dewi, aman, itu saya." Dewi keluar sambil membawa amplop dan buku resep. Tama melihat wajahnya dan langsung berhenti bicara. "Kau tahu Bapak Sastro di mana?" tanya Dewi. "Biasanya di rumah atau di musyola kecil kalau belum pulang." "Aku harus bertemu beliau sekarang." Tama mengangguk. "Saya antar dari belakang, jangan lewat depan. Tadi ada mobil berhenti sebentar di ujung gang, tapi saya tidak yakin siapa." Dewi menutup lemari, mengunci kembali lalu menyimpan kunci di balik lapisan tas. Ia membawa amplop dan buku resep seperti membawa sesuatu yang lebih rapuh daripada kaca. Mereka keluar lewat gang belakang melewati jalan sempit yang lembab dan gelap. Rumah Sastro berada tidak jauh dari musyola kecil. Laki-laki tua itu duduk di kursi kayu dengan radio kecil menyala pelan di meja. Ketika melihat Dewi datang bersama Tama, wajahnya langsung berubah seolah ia sudah menunggu kabar buruk. "Dewi," katanya. "Kau sudah membuka lemari itu?" Dewi meletakkan amplop coklat di meja. "Jadi benar Bapak tahu." Sastro memandang tulisan di luar amplop, tangannya tidak segera menyentuhnya. Ia menutup mata sebentar, seperti seseorang yang mendengar masa lalu mengetuk pintu dengan keras. "Mas Prakoso sebenarnya siapa?" tanya Dewi. "Saya perlu kebenaran. Ibu sekarang di panti. Rumahnya hampir dijual." Sastro menghela napas panjang. "Dia anak yang dibesarkan ibumu dengan sepenuh hati." "Itu bukan jawaban. Itu jawaban yang paling penting," kata Sastro lirih. "Tapi kau benar, malam ini kau perlu mendengar semuanya." Dewi tetap berdiri. Jika ia duduk, ia takut tubuhnya tidak kuat menahan kebenaran. "Bertahun-tahun lalu, sebelum kau lahir, ibumu kehilangan bayi laki-laki. Pada masa itu, datang seorang perempuan muda ke rumah mereka dalam keadaan lemah dan ketakutan. Malamnya hujan deras, perempuan itu melahirkan seorang bayi laki-laki." "Prakoso?" Suara Dewi hampir tidak terdengar. Sastro mengangguk pelan. "Bayi itu kemudian diberi nama Prakoso. Ibu kandungnya kemana?" "Tidak selamat lama setelah melahirkan. Sebelum pergi, ia menitipkan bayi dan sedikit harta yang ia bawa. Ia hanya meminta anaknya tidak dibuang. Dan ibu mengambilnya." "Rahayu tidak mengambil, Rahayu menyelamatkan." Kata itu membuat air mata Dewi jatuh lagi. "Menyelamatkan." Betapa jauh kata itu dari Prakoso sekarang. Sastro melanjutkan. "Ayahmu menerima bayi itu. Ia berkata kalau Tuhan mengambil satu anak dari rumah mereka, mungkin Tuhan sedang menitipkan anak lain agar Rahayu tetap punya alasan untuk bangun setiap pagi. Tetapi ayahmu juga tahu cinta saja kadang tidak cukup untuk mencegah perebutan di masa depan, maka ia menulis surat itu." Dewi membuka buku resep dan menunjukkan catatan modal dapur. "Ini maksudnya apa? Ada titipan dari perempuan itu." Sastro menatap kertas itu lama. Perempuan itu membawa sedikit emas. Tidak banyak untuk orang kaya, tapi besar untuk orang yang tidak punya tempat pulang. Emas itu tidak dipakai untuk memperkaya siapapun. Rahayu dan suaminya memakainya pelan-pelan untuk merawat bayi itu dan memperbaiki dapur agar usaha jamu berjalan. Dari dapur itulah semua anak makan, termasuk Prakoso. Dewi merasa udara menipis. Jadi dapur jamu itu menyimpan uang ibunya juga, sebagian awalnya iya, tapi yang membuatnya bertahan adalah keringat Rahayu. Itulah sebabnya ia tidak pernah mau menjualnya sembarangan. Di dapur itu ada terlalu banyak nyawa yang pernah diselamatkan. Dewi teringat papan di depan rumah, kardus-kardus, dan tanda tangan yang mungkin tidak dipahami ibunya. "Apakah Mas Prakoso tahu?" Sastro memandang ke pintu. "Aku tidak tahu seberapa banyak, tapi beberapa tahun lalu setelah ayahmu meninggal, aku pernah melihat dia keluar dari kamar Rahayu dengan wajah pucat. Saat itu lemari tua tidak tertutup rapat. Aku curiga dia membaca sesuatu, mungkin tidak semuanya. Kalau dia tahu ibu menyelamatkannya, kenapa dia tega? Kadang orang yang takut kehilangan tempat justru merebut tempat orang lain lebih dulu. Kadang malu berubah menjadi marah. Dan marah yang dipelihara terlalu lama bisa membuat orang lupa tangan siapa yang dulu mengangkatnya." Dewi mengusap air matanya. "Saya harus menghentikan penjualan rumah." "Hati-hati," kata Sastro. "Kalau Prakoso merasa rahasia ini keluar, dia tidak akan diam. Mira juga bukan perempuan yang mudah melepaskan rencana. Mereka akan menyerangmu dengan cerita bahwa kau ingin merebut harta." "Saya tidak peduli. Kau harus peduli."
Kebenaran yang dibawa dengan gegabah bisa dipelintir menjadi fitnah. Simpan surat asli, cari saksi, dan jangan biarkan Rahayu sendirian terlalu lama. Tama yang sejak tadi diam akhirnya berkata, saya bisa jadi saksi kalau soal orang yang datang mengukur rumah. Saya lihat mereka, saya juga lihat papan itu dibawa. Sastro berdiri perlahan dan masuk ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian ia kembali membawa amplop lain, lebih kecil, dibungkus plastik bening yang kusam. Ia menyerahkannya kepada Dewi dengan kedua tangan. Ini salinan catatan yang ayahmu pernah titipkan kepadaku. Ia pernah berkata, kalau suatu hari Rahayu terlalu lelah untuk membela diri, aku harus ingat bahwa diam bukan berarti tidak ada kebenaran. Dewi menerima amplop itu. Beratnya tidak seberapa, tetapi seolah seluruh rumah ibunya berada di dalamnya. Kenapa Bapak tidak pernah bicara dari dulu? Karena rahasia itu bukan milikku. Selama Rahayu menutupinya demi menjaga hati seorang anak, aku menghormati dia. Tapi sekarang rahasia itu dipakai untuk menekan orang yang menyimpannya. Itu bukan lagi perlindungan, itu sudah menjadi pisau. Dewi berpamitan dengan hati berdenyut keras. Dalam perjalanan kembali, angin malam terasa lembab. Tama berjalan beberapa langkah di belakangnya. Dewi memegang tas erat-erat. Setiap motor yang lewat membuatnya menoleh. Setiap bayangan di gang terlihat seperti orang suruhan Prakoso. Lampu ruang tengah rumah Rahayu ternyata menyala. Dewi berhenti sebelum pagar. Tadi lampunya mati waktu kita pergi, Tama menegang. Iya, Mbak, pintu depan tidak tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara barang digeser. Dewi memberi isyarat agar Tama menunggu di luar, lalu masuk perlahan lewat pintu samping. Jantungnya berdenyut sampai ke telinga. Ia berharap hanya lupa mematikan lampu. Ia berharap angin yang membuat pintu bergerak. Tetapi harapan itu patah ketika ia melihat bayangan seseorang di depan kamar Rahayu. Prakoso berdiri di sana. Lemari tua sudah terbuka sedikit, seolah baru saja diperiksa. Dewi tidak tahu bagaimana ia masuk, tidak tahu sejak kapan ia berada di sana. Yang ia tahu tasnya masih terbuka di tangan, dan amplop coklat dari lemari tua belum sempat ia masukkan kembali sepenuhnya. Surat almarhum ayahnya terlihat di antara buku resep jamu dengan nama Prakoso terpampang di lipatan kertas yang terbuka. Prakoso perlahan menoleh. Wajahnya tidak lagi memakai senyum anak yang peduli, matanya turun ke surat di tangan Dewi, lalu naik kembali ke wajah adiknya. Apa yang kau baca? Katanya pelan. Dewi tidak menjawab. Ia merapatkan amplop coklat ke dadanya. Sementara Prakoso melangkah masuk lebih jauh ke kamar Rahayu dengan gerakan pelan yang membuat ruangan terasa semakin sempit. Kau masuk ke rumah ibu tanpa memberitahuku, kata Dewi. Prakoso tertawa pendek. Kau baru pulang setelah semua berantakan? Lalu sekarang bicara seolah paling berhak menjaga rumah ini? Kenapa lemari ibu terbuka? Karena aku mencari barang penting sebelum rumah ini dibereskan. Dibereskan atau dikosongkan? Wajah Prakoso mengeras. Matanya turun ke amplop di tangan Dewi. Berikan itu. Dewi mundur satu langkah. Tidak, Dewi, jangan mulai membuat masalah. Apapun yang kau baca, itu urusan masa lalu, bukan untuk dibawa keluar. Keluarga yang membawa ibu ke panti tanpa persetujuannya? Jangan sok suci. Kau pergi bertahun-tahun, kau hanya pulang saat mendengar rumah ini mau dijual. Orang bisa menilai sendiri siapa yang sebenarnya mengejar harta. Dewi merasa wajahnya panas. Aku pulang karena ibu memintaku. Ibu sedang bingung, kau tahu itu. Tidak, ibu sedang ditakut-takuti. Prakoso maju satu langkah lagi. Kalau kau membuka aib keluarga, aku tinggal bilang kau iri karena selama ini aku yang mengurus ibu. Aku tinggal bilang kau membawa surat tua untuk mengacaukan pembagian harta. Jadi benar ini soal harta. Ini soal menyelamatkan keluarga dari kebodohan ibu yang tidak mau melihat keadaan. Dewi menatapnya lama. Prakoso tidak lagi berusaha terdengar lembut. Ada ketakutan di matanya, tetapi ketakutan itu dibungkus amarah. Dari luar terdengar suara Tama memanggil pelan. Mbak Dewi. Prakoso menoleh cepat. Dia ikut denganmu? Dewi tidak menjawab. Prakoso membuka pintu dan melihat Tama berdiri di lorong kecil dekat dapur. Kau selalu ada di rumah ini pada waktu yang salah, kata Prakoso. Saya hanya memastikan Mbak Dewi baik-baik saja. Mulai sekarang kau tidak perlu datang lagi. Dapur sudah tutup. Tama menatap Dewi lalu berkata hati-hati. Dapur itu belum dijual. Mas, Prakoso mendekatinya. Kau mau mengajari aku tentang rumah ibuku? Tidak. Saya hanya tahu Bu Rahayu tidak pernah bilang mau menjual rumah. Dewi cepat berdiri di antara mereka. Cukup, Mas. Jangan ancam orang yang hanya berkata benar. Prakoso menurunkan tangannya, tetapi matanya tetap tajam. Kalian pikir bisa melawan aku dengan cerita tua? Simpan surat itu, Dewi. Kalau kau pintar, kau ikut bicara baik-baik. Rumah ini bisa dijual dengan harga bagus. Bagianmu tetap ada.
Tapi kalau kau menyeret nama keluarga, jangan salahkan aku kalau semua orang tahu kau hanya datang untuk uang. Setelah berkata begitu, Prakoso keluar. Tidak lama kemudian suara motornya terdengar menjauh dari gang. Dewi masih berdiri di kamar, gemetar karena akhirnya ia melihat bahwa kakaknya tidak sedang salah paham. Ia sedang berperang. Tama menutup pintu belakang dan berkata lirih, "Mbak, surat itu harus diamankan. Kalau Mas Prakoso kembali dengan orang lain bisa hilang." Dewi mengangguk. "Kau tadi dengar dia menyebut rumah bisa dijual dengan harga bagus?" "Saya dengar. Dan kau pernah melihat calon pembeli datang sebelum ibu dibawa ke panti?" "Saya lihat sendiri, bukan sekali. Ada perempuan rapi, ada laki-laki yang memotret halaman, lalu ada orang lain yang membicarakan lebar jalan. Waktu itu Bu Rahayu bertanya tapi Mas Prakoso bilang cuma urusan perbaikan." Dewi membuka tas, memasukkan surat ke bagian paling dalam. "Aku perlu kau menuliskan semua yang kau lihat, untuk bukti kalau nanti mereka memutarbalikkan cerita." Tama mengangguk. "Saya juga masih punya pesan dari salah satu orang itu. Dia pernah bertanya kapan rumah kosong. Saya tidak balas, tapi nomornya masih ada." Malam itu Dewi duduk di dapur Rahayu bersama Tama, menyalin catatan dari buku resep, memotret halaman surat, dan menulis urutan kejadian. Ia juga mencari map coklat yang pernah disebut ibunya. Di laci ruang tengah, ia menemukan salinan buram dari sebuah surat kuasa. Nama Rahayu ada di sana, tetapi tanda tangan yang membuat Dewi menahan napas. Itu memang mirip tanda tangan ibunya. Tetapi ada sesuatu yang salah. Garis akhirnya terlalu panjang. Tekanan tinta tidak seperti tangan Rahayu yang kini sering gemetar. Di halaman berikutnya ada kalimat tentang kewenangan mengurus pengalihan rumah, bukan sekadar perbaikan dapur. Dewi memotret halaman itu. Ibu tidak mungkin mengerti isi ini kalau Mas hanya bilang perbaikan. Tama membaca sekilas lalu menggeleng. Bu Rahayu bahkan bertanya soal atap bocor. Beliau benar-benar mengira urusannya dapur. Menjelang tengah malam, Dewi menghubungi Sastro. Laki-laki tua itu datang dengan sarung dan jaket tipis. Ia membaca salinan surat kuasa di ruang tengah lalu mengangkat wajah. "Ini bukan surat kecil untuk memperbaiki rumah," katanya. "Apa yang harus saya lakukan?" "Besok pagi kau bawa ibumu bicara, jangan biarkan Prakoso terus berbicara mewakilinya. Kalau Rahayu masih bisa menjelaskan suaranya harus didengar, Mas Prakoso pasti menghalangi. Karena itu jangan datang sendirian, aku ikut." Tama juga ikut. "Panggil saudara-saudara yang sudah mendengar cerita sepihak." Dewi memandang surat di tangannya. "Kalau saya buka isi surat almarhum Bapak sekarang, Mas Prakoso akan hancur." Sastro menarik napas dalam. "Jangan buka semuanya sebelum Rahayu siap. Yang harus dihentikan dulu adalah penjualan rumah dan kebohongan tentang keadaan ibumu. Rahasia lama bukan senjata untuk memuaskan marah, tapi kalau Prakoso memakai kasih sayang Rahayu sebagai jalan merampas, maka surat itu mungkin harus berbicara." Kata-kata itu menahan Dewi dari tindakan gegabah. Ia ingin dunia tahu kebohongan kakaknya. Namun ia juga ingat wajah ibunya di panti. Wajah perempuan yang masih ingin melindungi seseorang meski seseorang itu sedang melukainya. Keesokan paginya, Dewi tiba di panti bersama Sastro. Petugas awalnya ragu ketika Dewi meminta membawa Rahayu keluar. Prakoso ternyata sudah meninggalkan pesan bahwa ibunya tidak boleh terlalu banyak bergerak tanpa izin keluarga. Dewi hampir kehilangan kendali. Tetapi Sastro maju dengan tenang. "Kami keluarganya juga," kata Sastro. Dan Rahayu masih bisa menyatakan keinginannya sendiri. Rahayu duduk di ruang tamu kecil panti dengan wajah pucat. Matanya membesar saat melihat Dewi lalu beralih kepada Sastro. Ada lega tetapi juga takut. "Ibu," kata Dewi sambil berlutut di depannya, "aku sudah membuka lemari." Tangan Rahayu mengejang di pangkuan. "Kau membacanya sebagian." Rahayu menutup mata. "Seharusnya tidak begini caranya." "Tidak ada cara yang lembut lagi, Bu. Mas Koso sudah tahu aku menemukan surat itu. Dia mengancamku." Rahayu membuka mata. "Dia datang ke rumah, dia ada di kamar ibu." Lemari sudah terbuka. Wajah Rahayu seperti kehilangan warna. Untuk beberapa saat ia tidak berkata apapun, lalu ia memegang lengan kursi dan mencoba berdiri. "Bawa ibu pulang." Dewi menahan napas. "Ibu yakin kalau ibu diam di sini, rumah itu akan dijual atas nama ibu? Kalau ibu bicara, mungkin ibu tetap kehilangan anak, tapi setidaknya ibu tidak kehilangan diri sendiri." Perjalanan kembali ke rumah terasa berat. Rahayu duduk di kursi belakang mobil sewaan, memandang keluar jendela tanpa bicara. Dewi duduk di sampingnya, memegang tas berisi surat. Ketika mereka tiba, beberapa orang sudah berkumpul di rumah. Prakoso berdiri di ruang tengah dengan wajah marah yang ditahan. Mira duduk di dekat jendela, bibirnya rapat, matanya bergerak cepat menilai siapa saja yang datang. Ada dua kerabat Rahayu, seorang saudara sepupu almarhum suaminya,
dan satu tetangga yang dulu ikut mendengar. Prakoso menyebut ibunya sering bingung. Prakoso langsung berdiri. Siapa yang mengizinkan ibu keluar dari panti? Rahayu menatapnya. Ibu tidak dipenjara, ibu perlu istirahat. Dewi, kau keterlaluan. Kau bawa ibu keluar hanya untuk membuat drama di depan orang, Dewi menjawab. Aku membawa ibu pulang ke rumahnya sendiri. Mira menghela napas dan menunduk. Bu, kami sedih melihat ibu dipengaruhi begini. Mas Prakoso hanya ingin rumah ini terurus. Tapi, Dewi pulang-pulang langsung menuduh kami. Salah satu kerabat berkata pelan, mungkin sebaiknya dibicarakan baik-baik. Jangan sampai jadi tontonan. Rahayu berdiri di tengah ruang dengan dibantu Dewi. Suaranya tidak serapuh yang mereka duga. Kalau kalian tidak ingin ini jadi tontonan, seharusnya kalian bertanya kepada ibu sebelum percaya bahwa ibu sudah tidak bisa berpikir. Ruangan hening, Prakoso mengusap wajah. Bu, lagi-lagi ibu merasa diserang. Semua ini karena Dewi mengisi kepala ibu. Ibu tidak perlu diisi apapun untuk tahu rumah ibu hampir dijual. Itu belum selesai, baru rencana pengelolaan. Dewi mengambil salinan surat kuasa dari tas. Di surat ini tertulis kewenangan mengurus pengalihan rumah. Kenapa saat ibu tanda tangan, Mas bilang itu hanya untuk perbaikan dapur? Prakoso menatap kertas itu lalu cepat berkata, bahasa surat memang begitu. Ibu tidak paham, jadi jangan diputar-balikan. Rahayu menoleh kepadanya. Justru karena ibu tidak paham, kau seharusnya menjelaskan, bukan menyuruh ibu tanda tangan cepat-cepat. Mira menyela, Bu, Mas Prakoso tidak punya niat buruk. Rumah ini tua. Kalau dijual dan uangnya dibagi, semua lebih jelas. Ibu juga bisa tinggal di tempat yang aman, uangnya dibagi oleh siapa? Tanya Dewi. Dan kenapa calon pembeli sudah datang sebelum ibu dibawa ke panti? Tama yang berdiri dekat dapur akhirnya maju. Wajahnya pucat tetapi suaranya jelas. Saya melihat orang-orang itu datang. Mereka memotret halaman dan mengukur bagian belakang. Bu Rahayu bertanya, mereka bilang sudah janjian dengan Pak Prakoso. Waktu itu Bu Rahayu belum pernah bilang setuju menjual rumah. Prakoso berbalik tajam. Kau diam, kau cuma pekerja. Rahayu mengangkat tangan. Jangan bicara begitu di rumah ibu. Tama mungkin bukan darah kita, tetapi dia tidak pernah membawa ibu keluar dari rumah ini dengan alasan palsu. Kalimat itu menghantam ruang tengah. Wajah Prakoso memerah, Rahayu melanjutkan. Koso, ibu bertanya di depan semua orang. Apakah kau pernah menjelaskan kepada ibu bahwa surat itu bisa dipakai untuk menjual rumah? Prakoso mengepalkan tangan. Saya menjelaskan bahwa rumah harus diurus. Jawab pertanyaan ibu, Bu. Bu, jangan paksa saya terlihat jahat. Yang membuatmu terlihat jahat bukan pertanyaan ibu, perbuatanmu sendiri. Dewi melihat beberapa kerabat saling pandang. Untuk pertama kalinya, cerita Prakoso tidak lagi berdiri tanpa lawan. Rahayu bernapas berat, tetapi ia tetap tegak. Ibu memang tua, katanya. Tangan ibu gemetar, mata ibu kadang lelah, tapi ibu masih ingat siapa yang datang membawa map. Ibu masih ingat siapa yang bilang tanda tangan itu untuk dapur. Ibu masih ingat siapa yang mengambil ponsel ibu saat ibu ingin menelepon Dewi. Ibu masih ingat papan dijual di depan rumah ini. Mira bangkit, Bu, kalau ibu terus bicara begini, Mas Prakoso bisa sakit hati. Rahayu menatap Mira dengan lelah. Kau pikir hati ibu terbuat dari batu? Ketika ibu duduk di kamar panti dan mendengar pintu tertutup, apa kau pikir ibu tidak sakit hati? Prakoso tertawa pahit. Ibu selalu merasa jadi korban. Padahal saya yang selama ini mengurus ibu. Dewi tidak ada. Saya yang datang, saya yang membayar kebutuhan, saya yang memikirkan rumah ini. Kalau kau merasa semua pemberianmu adalah alasan untuk mengambil rumah, seharusnya dari awal kau bilang bahwa kau sedang berdagang dengan ibu. Prakoso terdiam, Rahayu melangkah setapak tanpa melepaskan pegangan Dewi. Kau berkata ibu membuang rasa sayangmu. Tidak, Koso. Ibu tidak pernah membuangmu. Dewi menahan napas. Sastro menunduk. Ia tahu kalimat itu mulai mendekati pintu yang selama ini dikunci. Rahayu menatap Prakoso dan suaranya pecah untuk pertama kali. Ibu tidak pernah membuangmu, bahkan ketika hidup memberi ibu alasan untuk patah. Ibu mengangkatmu, menyuapimu, menutup telingamu dari kata-kata yang bisa membuatmu merasa rendah. Tapi hari ini kaulah yang membuang ibu saat ibu sudah tua. Ruangan menjadi sangat sunyi. Prakoso berdiri kaku. Mira segera memegang lengannya. Mas, jangan dengarkan. Ibu sedang dibuat emosional. Prakoso menarik lengannya dari Mira. Cukup. Dewi merasakan tangan ibunya gemetar. Ia ingin berhenti, tetapi ia tahu kata-kata Rahayu sudah membuka jalan. Kalau mereka mundur sekarang, Prakoso dan Mira akan menutup semuanya kembali dengan cerita bahwa ibu tua itu hanya terbawa emosi. Dewi mengambil amplop coklat dari tas. Sastro memandangnya tidak melarang. Rahayu melihat amplop itu dan air matanya langsung jatuh. Dewi, bisik Rahayu.
Ibu, jawab Dewi pelan, mereka harus tahu mengapa rumah ini tidak boleh diperlakukan seperti barang dagangan. Surat ini bukan untuk menghancurkan siapapun. Surat ini ditulis karena ada seseorang yang ingin melindungi ibu. Prakoso menatap amplop itu seperti melihat api, jangan baca. Mira bertanya cepat, surat apa itu? Tidak ada yang menjawabnya. Dewi membuka lipatan kertas dengan hati-hati. Suara kertas tua itu terdengar jelas di ruang tengah. Ia melihat tulisan almarhum ayahnya, lalu mulai membaca bagian awal dengan suara yang bergetar. Kepada Rahayu, istriku, jika suatu hari rumah ini menjadi rebutan dan kasih sayangmu dipakai untuk menekanmu, maka biarkan tulisan ini menjadi saksi bahwa anak laki-laki yang kita beri nama Prakoso tidak datang ke pangkuanmu seperti anak-anak lain, melainkan datang pada malam ketika seorang perempuan muda menyerahkan nyawanya bersama harapan terakhirnya. Dewi berhenti, tidak ada satu pun orang bergerak. Mata semua orang tertuju kepada Prakoso, sementara wajah Prakoso memucat seperti seluruh masa lalunya, baru saja disebut di depan ruang yang tidak bisa ia tinggalkan. Mulut Prakoso terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Keringat tipis muncul di pelipisnya, sementara Mira berdiri kaku di sampingnya, seolah baru sadar bahwa surat tua di tangan Dewi bukan sekadar kertas lusuh yang bisa direbut lalu disembunyikan. Dewi menatap ibunya sebentar. Rahayu tidak mengangguk, tetapi air matanya turun dengan tenang, seperti perempuan yang akhirnya membiarkan pintu masa lalu terbuka, meski ia tahu angin di dalamnya akan melukai semua orang. Dewi melanjutkan dengan suara lebih pelan, namun setiap kata terdengar jelas di ruang tengah. Perempuan muda itu tidak meminta kekayaan, tidak meminta namanya dikenang, dan tidak meminta anaknya diberi tempat lebih tinggi dari anak lain. Ia hanya meminta agar bayi laki-laki itu hidup sebagai manusia yang tahu bahwa ia pernah diselamatkan oleh kasih, bukan dibuang oleh nasib. Emas kecil yang ia tinggalkan bukan untuk membeli rumah, melainkan untuk memastikan bayinya tidak kelaparan dan perempuan yang mengasuhnya tidak menanggung semuanya sendirian. Prakoso menarik napas kasar, berhenti. Dewi tidak berhenti. Jika suatu hari anak itu memakai kasih Rahayu untuk merampas rumah ini, ingatkan dia bahwa dapur jamu ini juga pernah menyimpan titipan ibu kandungnya, dan bahwa harta yang ia rebut bukan sekadar batu, kayu, dan tanah, melainkan air mata dari dua perempuan yang sama-sama ingin ia hidup. Kertas itu bergetar di tangan Dewi. Prakoso menatap Rahayu, wajahnya berganti antara malu, marah, dan rasa tidak percaya. Jadi selama ini ibu membohongi saya? Rahayu mengusap pipinya. Ibu membesarkanmu. Jawab, ibu membohongi saya atau tidak? Kalau yang kau maksud ibu tidak pernah berkata bahwa kau lahir dari rahim ibu. Iya, ibu diam. Tapi kalau yang kau maksud ibu pura-pura menyayangimu, tidak. Tidak sehari pun ibu pura-pura. Prakoso tertawa dengan suara patah. Hebat. Semua orang tahu sekarang. Semua orang boleh menatap saya seperti anak pungut yang tidak tahu diri. Tidak ada yang menatapmu begitu sampai kau sendiri membuat rumah ini menjadi rebutan. Kata Rahayu. Mira tiba-tiba maju. Mas, jangan biarkan mereka memutarbalikkan semua. Rahayu menoleh kepadanya. Kalau kau dan suamimu tidak membawa ibu ke panti, tidak mengambil ponsel ibu, tidak membuat surat kuasa dengan alasan palsu, surat ini akan tetap tidur di lemari sampai ibu mati. Mira memucat. Kami hanya ingin semua rapi. Yang kalian rapikan bukan rumah. Kalian merapikan jalan agar ibu tidak bisa berdiri di tengahnya. Prakoso menoleh tajam kepada Dewi. Kau pulang membawa air mata dan surat tua, lalu semua orang lupa siapa yang selama ini datang menengok ibu. Dewi menjawab, menengok ibu bukan izin untuk mengambil rumahnya. Diam kau, bentak Prakoso. Kau tidak tahu rasanya hidup sebagai anak yang selalu merasa ada sesuatu disembunyikan. Rahayu perlahan melepaskan pegangan Dewi. Ia berdiri sendiri, walau lututnya tampak lemah. Kau benar, ada yang disembunyikan. Bukan karena ibu ingin mempermalukanmu, tetapi karena ibu ingin kau punya masa kecil yang tidak dihantui bisikan orang. Waktu kau demam, ibu tidak tidur. Waktu kau gagal ujian, ibu yang datang ke sekolah. Waktu kau menikah, ibu melepas cincin simpanan supaya pestamu tidak dipandang kecil. Apakah semua itu kurang nyata, hanya karena darahmu tidak lahir dari rahim ibu? Prakoso tidak menjawab. Matanya merah, tetapi amarah masih lebih kuat daripada penyesalan. Sastro maju dengan hati-hati. Koso, ayahmu tahu semuanya. Ia tidak pernah menganggapmu anak buangan. Aku saksi. Jangan panggil dia ayah saya kalau ternyata semuanya cuma belas kasihan. Kata Prakoso. Rahayu menatapnya dengan lelah. Belas kasihan memberi makan sekali, cinta membesarkan seumur hidup. Jangan hina hidupmu sendiri hanya karena kau malu menerima kebenaran. Dewi mengangkat salinan surat kuasa. Ibu tidak pernah setuju menjual rumah,
Tanda tangan ini harus diperiksa. Semua proses yang memakai surat ini harus dihentikan. Prakoso tertawa sinis. Kau pikir semudah itu? Berkas sudah berjalan. Kalau begitu kita hentikan dengan cara yang benar, kata Dewi. Aku punya salinan, Tama siap memberi keterangan. Pak Sastro punya catatan almarhum Bapak. Ibu ada di sini untuk menyatakan sendiri. Tama berkata dengan suara rendah, saya masih menyimpan nomor orang yang bertanya kapan rumah kosong. Wajah Prakoso berubah, tetapi kali ini Rahayu lebih cepat bicara. Jangan ancam dia. Di rumah ini, suara orang kecil tidak akan diinjak hanya karena ia bukan pemilik nama keluarga. Prakoso menghela napas keras. Baik, ibu mau apa? Mau mempermalukan saya sampai habis? Rahayu berjalan ke arah lemari tua yang masih terbuka. Dari rak bawah, ia mengambil bungkusan kain putih yang sudah menguning. Ia membawanya ke tengah ruangan dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada kain kecil bekas pembungkus bayi, gelang benang merah, dan secari kertas pendek yang tintanya hampir pudar. Rahayu mengangkat kain itu dengan kedua tangan. Ini bukan untuk mempermalukanmu. Ini yang ibu simpan setiap kali kau sakit, setiap kali kau menangis. Setiap kali ibu takut suatu hari, kau bertanya dari mana kau datang. Prakoso menatap benda itu, wajahnya mengeras seakan ia sedang melawan sesuatu yang naik dari dadanya. Rahayu membaca secarik pesan itu, suaranya bergetar tetapi tidak putus. Tolong besarkan anakku menjadi orang yang tahu terima kasih. Kalau suatu hari ia bertanya siapa ibunya, katakan bahwa aku tidak meninggalkannya karena tidak sayang, melainkan karena tubuhku tidak sanggup tinggal lebih lama. Tidak ada yang bergerak. Mira menunduk, bukan karena sedih, melainkan karena kata-kata itu meruntuhkan ruang baginya untuk berkelit. Rahayu melipat kembali kain itu dan menyerahkannya kepada Prakoso. Ambil, ini milikmu. Kau boleh marah karena ibu diam. Kau boleh menangis karena kebenaran datang terlambat, tapi kau tidak boleh lagi menginjak orang yang membesarkanmu. Prakoso tidak segera menerima, tangan Rahayu tetap terulur. Akhirnya ia mengambil bungkusan itu dengan gerakan kasar, seolah takut jika menyentuh terlalu lembut hatinya akan pecah. Apa yang ibu mau dari saya? Tanyanya. Cabut semua urusan penjualan rumah. Akui di depan keluarga bahwa ibu tidak pernah setuju dibawa ke panti sebagai alasan mengosongkan rumah. Serahkan semua salinan berkas yang memakai tanda tangan ibu. Mira langsung berkata, Mas, jangan mau. Kalau Mas mengalah sekarang, mereka akan mengambil semuanya. Rahayu menatap Mira, tidak ada yang mengambil dari kalian. Yang ada hanya mengembalikan milik ibu kepada ibu. Prakoso menggenggam bungkusan kain bayi itu. Untuk pertama kali suaranya tidak meledak. Kalau saya tidak mau, Dewi menjawab sebelum Rahayu sempat bicara. Maka besok pagi aku membawa ibu dan semua bukti untuk membatalkan proses itu. Kita akan meminta pemeriksaan tanda tangan. Kalau Mas tetap bilang ibu pikun, aku akan minta dokter menilai keadaan ibu secara resmi. Mira tersentak. Kau mengancam kakakmu sendiri. Aku melindungi ibuku sendiri. Prakoso duduk pelan di kursi. Tubuhnya seperti kehabisan tenaga, ia menatap bungkusan kain di tangannya, lalu papan jual yang masih terlihat terbalik di halaman. Rahayu tidak menunggu air mata darinya, ia sudah terlalu tua untuk mengemis penyesalan. Pilih malam ini, kata Rahayu. Ibu tidak mau bangun besok pagi sebagai perempuan yang masih harus meminta izin untuk tinggal di rumahnya sendiri. Hening panjang jatuh. Akhirnya Prakoso mengeluarkan map dari tas Mira. Mira berusaha menahan, tetapi ia menepis tangan istrinya. Mas, bisik Mira tajam. Prakoso melempar map itu ke meja. Ini salinannya. Dewi membuka map. Di dalamnya ada berkas surat kuasa, catatan calon pembeli, dan lembar perjanjian awal yang belum selesai. Rahayu melihat semua itu dengan wajah pahit. Benda di atas meja membuktikan bahwa firasat seorang ibu seringkali benar sebelum dunia mau percaya. Sastro memeriksa sekilas. Ini harus dihentikan resmi, besok kita urus, kata Dewi. Rahayu mengangguk, besok ibu ikut. Prakoso menatapnya. Ibu masih mau melihat saya setelah ini? Rahayu memandang anak itu lama. Ibu masih bisa melihatmu sebagai anak, tapi ibu tidak akan lagi menutup mata melihat perbuatanmu. Mira berdiri tiba-tiba. Wajahnya merah, matanya basah oleh kemarahan. Kalau Mas memilih diam, aku tidak mau ikut jatuh. Rumah ini harus cepat dijual. Mas yang terlalu lama bermain perasaan. Prakoso menoleh kepadanya, jadi bagimu semua ini hanya soal uang. Mira tertawa pendek. Jangan pura-pura baru tahu. Kita butuh uang itu. Utangmu bukan hilang hanya karena ibumu menangis. Kata utang membuat beberapa orang saling pandang. Rahayu menutup mata sebentar. Ia tidak perlu bertanya lagi mengapa semua dilakukan terburu-buru. Mira mengambil tasnya. Aku pulang. Urus sendiri keluarga suci ini. Ia keluar dari rumah tanpa mencium tangan Rahayu, tanpa menatap siapapun. Prakoso tetap duduk,
bungkusan kain bayi di pangkuannya, map berisi rencana penjualan di meja, dan ibu yang pernah ia singkirkan berdiri di depannya. Malam itu tidak selesai dengan pelukan. Prakoso akhirnya menandatangani pernyataan singkat bahwa Rahayu tidak pernah menyetujui penjualan rumah dan bahwa semua proses harus dihentikan sampai pemilik rumah menyatakan sendiri kehendaknya. Dewi menulis kalimatnya. Sastro dan dua kerabat menjadi saksi. Tama berdiri di dekat dapur, diam tetapi matanya lega. Ketika semua orang mulai pulang, Rahayu kembali ke kamar. Ia menatap lemari tua yang pintunya masih terbuka. Selama puluhan tahun lemari itu menjadi tempat ia menyimpan ketakutan. Malam itu, untuk pertama kali, ia tidak menguncinya. Prakoso berdiri di ambang pintu. Ibu, Rahayu tidak menoleh. Tidurlah dimanapun kau merasa pantas malam ini. Ibu lelah. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kalau kata-katamu hanya untuk membela diri, simpan dulu. Kalau suatu hari kau benar-benar menyesal, datanglah tanpa map, tanpa rencana, tanpa Mira menyuruhmu. Prakoso menunduk. Apakah ibu membenci saya? Rahayu menatap kain kebaya yang tersusun di lemari. Ibu benci perbuatanmu, itu berbeda, tapi jangan salah paham. Kasih ibu bukan pintu tanpa kunci lagi. Pagi berikutnya, Rahayu benar-benar ikut Dewi. Tubuhnya lemah tetapi langkahnya lurus. Dengan bantuan Sastro, proses penjualan dihentikan dan surat kuasa dipersoalkan. Rahayu menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak pernah memberi izin untuk mengalihkan rumah. Ketika seseorang bertanya, apakah ia yakin, Rahayu menjawab tanpa gemetar. Rumah ini milik hidup saya, orang lain boleh lupa, saya tidak. Beberapa hari kemudian, papan jual itu tidak lagi berada di halaman. Tama membelahnya menjadi potongan kecil untuk menahan pintu gudang belakang. Rahayu berkata bahwa kayu yang pernah dipakai untuk mempermalukan rumahnya masih bisa dipakai menahan sesuatu agar tidak tertutup. Prakoso tidak tinggal di rumah itu. Ia datang sekali, berdiri lama di depan dapur, lalu menyerahkan kunci cadangan yang selama ini ia pegang. Tidak ada Mira di sampingnya. Ibu, saya belum bisa meminta maaf dengan benar, katanya. Kalau belum bisa, jangan dipaksa. Saya takut setelah tahu semuanya, ibu tidak menganggap saya anak lagi. Rahayu sedang mengaduk rebusan jahe. Ia mematikan api, lalu menatapnya. Kau mengira anak itu hanya soal darah. Padahal kau hampir menghancurkan ibu justru karena terlalu takut pada darah. Kau tetap anak yang ibu besarkan. Tapi mulai hari ini, menjadi anak tidak berarti boleh menguasai hidup ibu. Prakoso menangis tanpa suara. Rahayu tidak memeluknya. Ia hanya meletakkan segelas air hangat di meja. Minum. Setelah itu, pulanglah. Kalau kau ingin kembali suatu hari nanti, datang sebagai orang yang mau memperbaiki, bukan meminta bagian. Musim hujan datang pelan. Dapur jamu yang sempat sunyi kembali menyala. Dewi membantu mencatat pesanan. Tama memperbaiki rak bambu. Di dinding dekat pintu dapur, Rahayu memasang tulisan tangan sederhana, rumah ini tidak dijual. Dapur ini dibuka untuk orang yang masih percaya bahwa keluarga seharusnya menjaga, bukan membuang. Awalnya tulisan itu hanya untuk menenangkan hatinya sendiri. Namun beberapa minggu kemudian, seorang perempuan tua datang membawa tangan gemetar dan mata malu. Ia berkata anaknya tidak lagi ingin ia tinggal bersama. Rahayu mengajaknya duduk, memberinya segelas kunyit asam hangat, lalu menyuruhnya membantu membungkus kue pesanan jika ingin merasa berguna. Perempuan lain kemudian datang. Ada yang ditinggal anak, ada yang malu pulang, ada yang hanya ingin duduk di tempat yang tidak menilai umur sebagai beban. Dapur jamu Rahayu berubah perlahan menjadi tempat singgah yang tidak besar, tidak mewah, tetapi hangat. Suatu sore, Dewi bertanya, Bu, apakah ibu tidak sedih? Rumah ini tidak lagi terasa seperti dulu? Rahayu tersenyum sambil menata botol jamu. Rumah memang tidak selalu selamat seperti semula. Kadang dindingnya tetap berdiri, tapi kepercayaan di dalamnya sudah retak. Yang bisa kita lakukan bukan berpura-pura retaknya tidak ada, melainkan menaruh cahaya di tempat yang retak itu. Dewi memeluk ibunya dari samping. Kali ini Rahayu membalas pelukan itu lama sekali. Dia luar, langit senja turun di atas gang sempit. Aroma jahe, serai, dan gula merah kembali keluar dari dapur belakang. Rahayu berdiri di ambang pintu melihat rumah yang hampir hilang dari tangannya. Ia tidak menang sepenuhnya, karena seorang ibu tidak pernah benar-benar menang saat harus membuktikan luka dari anak sendiri. Tetapi ia tidak kalah lagi dan di atas meja dapur, kunci kecil itu kini diletakkan terbuka, bukan untuk menyimpan rahasia, melainkan untuk mengingatkan bahwa pintu yang paling lama dikunci pun suatu hari harus dibuka jika kebenaran adalah satu-satunya cara menyelamatkan martabat seorang ibu.